Perkenalkan, nama saya Bashar. Saya dari kelompok 5 sekaligus moderator dari kelompok 5. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyusunan naskah kebijakan publik policy paper. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Muhammad Asri, Sri Wahyuni Permatasari, Andi Hildayanti, Windy Sukma, Rizka Marinda Lestari, Andi Umrah Basri, dan Firda Adianti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan Marinda Lestari memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Lestari dari kelompok 5. Saya di sini akan memaparkan isi makalah dari kelompok kami, yaitu tentang policy paper atau naskah kebijakan. Policy paper adalah makalah kebijakan. Perbedaan antara makalah ilmiah dan makalah kebijakan terletak pada perbedaan isu yang terletak. Pada makalah kebijakan, isu yang diangkat mengenai kebijakan, dan pada hasil akan diberikan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya saya persilahkan saudari saya, Windy Sukma, untuk melanjutkan pembahasan dari isi makalah kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sukma. Sedikit akan menjelaskan tentang policy paper. Penyusunan policy paper dimaksud untuk menjembatani gap atau kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan. Fungsi dari policy paper adalah menjadi alat bantu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Sebuah policy paper dapat diidentifikasikan sebuah kriteria policy paper yang baik. Selanjutnya, penjelasan berikutnya saya persilahkan kepada Saudara Hildayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Umrah Basri, perwakilan dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membahas dan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya, yaitu Saudari Windy Sukma. Jadi sekarang saya akan membahas tentang kriteria policy paper yang baik. Jadi policy paper dapat diidentifikasi apabila memiliki kriteria yang baik. Jadi kriteria dari policy paper ini ada 6. Yang pertama, fokus pada satu isu kebijakan. Yang kedua, menjelaskan relevansi kebijakan dengan hal yang dibahas. Dan yang ketiga, profesional dan berorientasi pada kebijakan publik. Yang keempat, argumen jelas dan solid berdasarkan data dan penelitian yang kredibel. Yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik. Jadi, itulah 6 kriteria policy paper yang baik yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya, Saudari Andi Hildayanti, untuk melanjutkan pembahasan dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hildayanti, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibahas oleh Saudari Andi Umrah Basri. Saya akan membahas mengenai pengertian policy paper. Policy paper merupakan dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik atau kebijakan tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Permatasari, perwakilan dari kelompok 5. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Hilda, yaitu perbedaan dengan policy brief adalah policy paper lebih bersifat akademik dan sangat dibutuhkan oleh kalangan ilmiah yang sangat mementingkan soal logika dan argumentasi akademik. Sekian dari saya persilahkan Saudara Firda untuk melanjutkan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Adianti. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu kriteria policy paper. Pertama, executive summary. Pada umumnya ditulis dalam 500-750 kata tanpa adanya kutipan atau catatan kaki. Kedua, introduce atau pendahuluan merupakan
merupakan panduan bagi para pembaca police paper sehingga membaca memahami apa yang menjadi permasalahan, tujuan, serta memecahkan masalahnya. Pada bab ini biasanya ditulis dalam 500 sampai 250 kata. Ketiga, latar belakang kebijakan merupakan deskripsi masalah yang akan dicari pemecahannya, kekuatan yang bisa dijadikan untuk mengatasi kebijakan dan kebijakan apa yang bisa diusulkan. Biasanya ditulis dalam 1000 sampai 300 kata. Keempat, policy statements atau pernyataan kebijakan biasa dibagi terdiri dari 1. Tujuan kebijakan, 2. Tentang kebijakan itu sendiri, 3. Yang memiliki kebijakan, 4. Alasan mengapa kebijakan ini akan mencapai sasaran. Selanjutnya, argumen. Di bagian ini dibahas tentang kekuatan dan kelemahan dari kebijakan serta alasan mengapa rekomendasi dan penulis bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya, summary and assessment merupakan kesimpulan dari isi police paper, biasanya dibagi dan dijelaskan juga ketika keterbatasan kebijakan yang diusulkan oleh berisi langkah-langkah yang harus diambil setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Selanjutnya itu bibliografi, yaitu berisi kutipan-kutipan yang digunakan dalam menyusun police paper ini. Selanjutnya itu appendices, lampiran jika memang ada. Yang terakhir, biografi autoris merupakan bagian yang berisi tentang riwayat penulis melalui dari riwayat pendidikan, pengalaman serta pengalaman tulisan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya sedikit memaparkan tentang materi kami, yaitu dalam police paper harus memuat informasi, yaitu 1. Fakta, memuat data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif dan memiliki sifat murni dan bebas nilai. Yang kedua, interpretasi merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu. Interpretasi mungkin bersifat objektif, tetapi informasi mengenai sumbernya harus jelas, karena mungkin banyak unsur subjektif. Yang ketiga, opini. Opini adalah pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah. Opini sifatnya bebas dan merupakan sarana penting demokratisasi. Tetapi pembuat keputusan harus cermat dalam menggunakan opini karena sifatnya yang subjektif. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam penyusunan policy paper, yaitu 1. Membantu mengidentifikasi masalah kebijakan. Kedua, memahami isu yang sedang terjadi. Maksudnya tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kejelasannya. Yang ketiga, berimplikasi dalam desain dan para perilaku kebijakan. Dan struktur pokok policy paper, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Perumusan masalah yang ingin diangkat, ketiga, gambaran umumnya, keempat, objek perdebatan dan pandangannya. Sasaran perdebatannya ini mau diarahkan kemana, apakah ke masyarakat atau instansi-instansi pemerintahan. 5. Bahasan dan pembuktian, isi dalam perdebatan itu dan sumber dari sumber mana didapatkannya. 6. Kesimpulan,
itulah tadi yang tujuan dan struktur penyusunan policy paper dari saya serahkan kepada saudara Basyar. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi makalah kami, yaitu dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.